Halo Sobat Garuda, selamat datang di channel Zona Timnas Indonesia, tempat di mana kita kupas tuntas semua hal menarik seputar sepak bola Indonesia dan Timnas Indonesia. Kita bakal bahas topik yang cukup panas dan penuh kontroversi. Kali ini kita akan mengupas tuntas strategi cerdas pelatih baru Timnas U23 berkelas, Gerald van den Burg, yang sedang membangun tim kuat, tangguh, tapi tetap menjaga ciri khas ala Shin Tae-yong. Dan tentu saja, fokus kita sekarang bagaimana persiapan Van den Burg untuk membantai Malaysia di laga krusial nanti. Simak sampai habis, karena di akhir video ada pertanyaan menarik yang siap kita diskusikan rame-rame di kolom komentar. Keren! Pernyataan tajam sekaligus peringatan serius dari pelatih U23 Indonesia, Gerald van den Burg, menjelang laga pamungkas melawan musuh klasik Malaysia. Van den Burg boleh memuji permainan Garuda Muda, tapi ia juga menegaskan semua kemenangan ini bisa jadi sia-sia kalau kita kalah dari Malaysia. Kok bisa? Yuk, kita bedah bersama. Heboh. Pelatih Thailand U23 memuji Garuda Muda, tapi juga memberi sinyal kuat bahwa mereka tidak takut jika harus bertemu Indonesia di semifinal ASEAN Cup U23 2025. Pernyataan ini bikin panas dingin. Penasaran? Yuk kita bedah bersama pernyataan pelatih Thailand, performa kedua tim, dan peluang bertemunya Indonesia versus Thailand di semifinal nanti. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Berkelas, Gerald van den Burg, yang sedang membangun tim kuat, tangguh, tapi tetap menjaga ciri khas ala Shin Tae-yong. Dan tentu saja, fokus kita sekarang bagaimana persiapan Van den Burg untuk membantai Malaysia di laga krusial nanti. Simak sampai habis, karena di akhir video ada pertanyaan menarik yang siap kita diskusikan rame-rame di kolom komentar. Gerald van den Burg, pelatih baru Timnas U23 Indonesia, bukan nama sembarangan. Ia adalah legenda sepak bola Belanda, jebolan Total Football Ajax dan PSV Eindhoven. Ex-pemain Timnas Belanda ini datang dengan segudang pengalaman. Namun menariknya, di balik filosofi sepak bola menyerang yang dibawanya, Van den Burg tak melupakan senjata rahasia warisan Shin Tae-yong, lemparan jauh mematikan. Di dua laga awal Piala ASEAN U23 2025, kita melihat tanda-tanda perubahan besar. Van den Burg mengubah formasi jadi 4-3-3 dan memberi panggung pada talenta muda seperti Muhammad Ardiansyah. Namun satu hal yang tetap dia pertahankan dari era STY adalah taktik bola mati, khususnya lemparan jauh Robbie Darwish. Kita mundur sedikit ke era Shin Tae-yong. Siapa yang tidak ingat Pratama Arhan dengan lemparan jauhnya yang seperti rudal? Nah, ketika Arhan lulus dari Timnas Junior, STY mengorbitkan penerus Robbie Darwish. Robbie adalah spesialis lemparan jauh sejak Timnas U20. Dan sekarang dia makin matang di level U23. Lemparan jauhnya bukan cuma panjang, tapi presisi dan cepat. Tak jarang bola dari tangannya seperti assist akurat langsung ke kepala striker. Faktanya dua laga awal ASEAN Cup ini, 2 gol Timnas Indonesia punya keterkaitan dengan lemparan jauh. Lawan Filipina misalnya, satu-satunya gol datang dari lemparan Robbie yang memaksa bunuh diri bek lawan, Jaime Rosquillo. Gol yang membuktikan bahwa cara lama tetap bisa jadi solusi modern. Meski mempertahankan lemparan jauh, Van den Burg bukan pelatih copy-paste. Ia langsung menerapkan filosofi bermain cantik, penguasaan bola dominan, dan menyerang dari berbagai sisi. Lihat saja statistik lawan Filipina dengan 66% penguasaan bola, 13 tembakan, 7 tepat sasaran. Namun, hanya 1 gol dan itu pun bunuh diri. Ini jadi catatan penting. Van den Burg membawa perubahan, tapi penyelesaian akhir alias finishing masih jadi masalah. Jens Raven punya 1 gol dianulir karena offside dan banyak peluang yang terbuang percuma. Van den Burg pun sadar sepak bola bukan soal gaya saja, tapi soal hasil. Dan kalau lawan main kasar dan keras kepala, maka strategi bola mati seperti lemparan Robbie jadi pembuka kebuntuan. Laga berikutnya adalah melawan musuh bebuyutan kita, Malaysia. Dan kalian tahu sendiri laga Indonesia versus Malaysia tidak pernah berjalan biasa. Selalu panas, keras, penuh gengsi. Malaysia dikenal sebagai tim yang suka bermain keras dan menunggu celah.
Mereka sering menumpuk pemain di belakang, memperlambat tempo, dan mengandalkan serangan balik. Inilah kenapa senjata seperti lemparan jauh bisa jadi pembuka gembok pertahanan. Dengan taktik pressing tinggi, umpan kombinasi ala Vandenberg, dan set piece mematikan, Garuda Muda berpeluang besar untuk meruntuhkan pertahanan Harimau Malaya Muda. Dan jangan lupakan lemparan Robbie bisa jadi kunci pembantaian kalau Malaysia parkir bus. Melihat performa Malaysia di 2 laga awal, kita tahu mereka masih mengandalkan pemain-pemain dari Liga Super Malaysia yang kualitasnya tak jauh beda dengan pemain Liga 1. Namun mereka punya kedisiplinan yang tinggi. Apa yang perlu dilakukan Vandenberg? Dia harus tingkatkan finishing. Pemain seperti Arkan Fikri dan Jam Klisroyer serta Jens Revans harus lebih klinis di depan gawang. Manfaatkan transisi cepat. Kombinasi 1-2 cepat bisa mengekspos celah pertahanan Malaysia. Lemparan cepat Robbie. Kalau Malaysia lengah, lemparan cepat bisa jadi gol kejutan seperti ke gawang Brunei kemarin. Harus berani ambil risiko. Lawan Malaysia harus keras, cepat, dan agresif. Karena mereka akan bermain keras juga. Nah, Sobat Garuda, kita sudah melihat bahwa meskipun Vandenberg membawa revolusi permainan, ia tetap percaya pada warisan Shin Tae-yong. Dan itu bukan hal buruk, justru jadi kekuatan tambahan. Karena sepak bola itu bukan hanya tentang siapa pelatihnya, tapi bagaimana strategi disusun untuk menang dengan pemain yang kita punya. Menurut kalian, apakah lemparan jauh Robbie Darwish masih akan jadi senjata utama timnas U23 saat melawan Malaysia nanti? Dan kalau kamu jadi Gerald Vandenberg, strategi apa yang akan kamu pakai untuk membantai Malaysia? Lebih baik main cantik atau main efektif? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Kita diskusi bareng dan prediksi skor laga nanti. Jangan lupa like SHARE dan SUBSCRIBE kalau kamu cinta sepak bola Indonesia. Sampai jumpa di konten selanjutnya dan semoga timnas U23 kita sukses membungkam Malaysia dengan gaya. Keren! Pernyataan tajam sekaligus peringatan serius dari pelatih U23 Indonesia, Gerald Vandenberg, menjelang laga pamungkas melawan musuh klasik Malaysia. Vandenberg boleh memuji permainan Garuda Muda, tapi ia juga menegaskan semua kemenangan ini bisa jadi sia-sia kalau kita kalah dari Malaysia. Kok bisa? Yuk, kita bedah bersama. Timnas U23 Indonesia tampil menggila di 2 laga awal fase grup ASEAN Cup U23 2025. Lawan pertama, Brunei Darussalam. Hasilnya, pembantaian 8-0. Jens Revans tampil fenomenal dengan 6 gol. Raihan Hanan dan Arkan Fikri masing-masing menyumbang 1 gol. Laga kedua, Filipina yang secara mengejutkan sebelumnya mengalahkan Malaysia. Indonesia menang tipis 1-0 meskipun hanya lewat gol bunuh diri Rosquillo. Namun di balik skor tipis itu, statistik bicara dominasi 66% penguasaan bola. 13 tembakan, 7 diantaranya tepat sasaran. Filipina dipaksa bertahan total sepanjang laga. Vandenberg pun angkat topi. Ia memuji permainan anak asuhnya yang sabar, tenang, dan tetap menyerang. Namun pelatih asal Belanda itu juga tidak terlena. Justru dia memberi peringatan keras kepada seluruh tim. Melalui akun Instagram pribadinya, Vandenberg menulis pertandingan kemarin adalah performa hebat. Namun sekarang waktunya mengalihkan fokus ke tantangan berikutnya dalam kurung Malaysia. Pernyataan ini mungkin terdengar biasa, tapi sebenarnya ini adalah alarm keras. Karena jika Indonesia kalah dari Malaysia dengan selisih 2 gol atau lebih, kita bisa tersingkir dari turnamen meski punya 2 kemenangan. Kok bisa? Skenarionya begini, saat ini Indonesia punya 6 poin, Malaysia 3 poin, dan Filipina juga 3 poin. Kalau Malaysia menang besar atas kita, maka akan terjadi klasemen mini antara 3 tim dengan 6 poin. Dan kita tahu, regulasi klasemen mini bisa sangat merugikan kalau selisih gol hancur. Jadi benar kata Vandenberg, menang lawan Brunei dan Filipina tak ada artinya jika kalah dari Malaysia. Indonesia versus Malaysia bukan sekadar pertandingan sepak bola. Ini adalah laga syarat emosi dan harga diri. Tak peduli di level senior atau junior, melawan Malaysia selalu panas. Malaysia mungkin kalah dari Filipina, tapi mereka bukan lawan yang bisa dianggap enteng. Tim Harimau Muda dikenal taktis, keras, dan cerdik saat menyerang balik.
Mereka akan datang dengan motivasi berlipat karena tak ingin kalah dari Indonesia, ingin lolos dari grup. Dengan cara dramatis mereka akan menekan, menjatuhkan, memancing emosi, dan bertahan sekuat tenaga. Maka dari itu Vandenburg benar, kami tidak pikirkan semifinal dulu. Fokus kami hanya pada Malaysia. Itu yang paling penting. Dengan hanya butuh hasil imbang, apakah Vandenburg akan bermain aman? Sepertinya tidak. Kita tahu dia adalah murid dari sekolah total football Belanda. Artinya menyerang adalah bentuk pertahanan terbaik. Namun beberapa hal pasti akan diperhatikan, finishing harus ditingkatkan melawan Filipina, banyak peluang terbuang. Jens Raven, Arkan, dan Jam Kelisroyer harus lebih klinis. Satu gol bisa jadi pembeda di laga sebesar ini. Lemparan jauh Robbie Darwish masih jadi andalan. Ini senjata warisan Shin Tae-yong yang belum bisa dibaca lawan. Kedalaman skema 4-3-3 Vandenburg mulai membentuk gaya main 4-3-3 dinamis dengan lini tengah yang solid dan sayap cepat. Pemain seperti Donitri dan Ardian Syah bisa jadi kejutan di laga ini. Mentalitas dan disiplin. Lawan Malaysia yang paling penting bukan cuma skill, tapi kepala dingin, ketenangan, dan jangan terpancing emosi. Kalau bisa melewati Malaysia, Indonesia kemungkinan besar akan bertemu Vietnam atau Thailand di semifinal. Dua kekuatan besar dari Asia Tenggara. Tapi seperti yang dikatakan Vandenburg, satu langkah dulu. Fokus Malaysia dulu. Kalau tak lewati ini, semuanya percuma. Dan itu benar. Semua heboh soal Jens Raven, gaya bermain Belanda, bahkan lemparan Robbie Darwish. Semua akan terasa sia-sia jika kita pulang lebih awal karena terpeleset dari Malaysia. Sobat Garuda Muda, inilah saatnya membuktikan bahwa generasi ini bukan cuma berbakat, tapi juga tahan tekanan. Malaysia bukan tim terkuat, tapi mereka adalah ujian mental terbesar. Gerald Vandenburg sudah kasih isyarat bagus saja tidak cukup, harus menang di momen krusial. Dan kita semua tahu, lawan Malaysia bukan soal teknik, tapi soal nyali. Menurut kamu apakah strategi Vandenburg sejauh ini cukup untuk menaklukkan Malaysia? Apa yang paling kamu khawatirkan dari permainan Malaysia? Kalau kamu jadi pelatih, main bertahan cukup nggak? Atau harus all out menyerang? Tulis pendapat kamu di kolom komentar dan mari kita diskusi bareng. Like video ini kalau kamu bangga jadi pendukung Garuda Muda. SUBSCRIBE untuk terus update info terbaru Timnas. Dan jangan lupa share ke teman-temanmu biar makin banyak yang dukung Garuda Muda. Sampai jumpa di laga lawan Malaysia. Kita bukan cuma ingin lolos, kita ingin menguasai ASEAN. Heboh, pelatih Thailand U23 memuji Garuda Muda, tapi juga memberi sinyal kuat bahwa mereka tidak takut jika harus bertemu Indonesia di semifinal ASEAN Cup U20 2025. Pernyataan ini bikin panas dingin. Penasaran? Yuk kita bedah bersama pernyataan pelatih Thailand, performa kedua tim, dan peluang bertemunya Indonesia versus Thailand di semifinal nanti. Kita mulai dari hasil pertandingan Thailand versus Timor Leste. Bermain di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Thailand menang besar 4-0 atas Timor Leste. Sekilas, ini kemenangan meyakinkan. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, banyak hal yang masih jadi catatan. Pelatih Thailand, Tawachai Damrong Ongtrakul, tidak puas. Meski menang telak, Thailand justru kalah dalam penguasaan bola dan beberapa kali terancam secara serius oleh Timor Leste. Seperti yang Anda tahu, pertandingan pertama di sebuah turnamen selalu menjadi yang paling sulit, katanya. Tapi kami tetap butuh evaluasi besar, terutama soal penguasaan bola dan organisasi bertahan. Artinya kemenangan 4-0 bukan jaminan mereka sudah siap 100% menghadapi tim-tim besar di semifinal, termasuk Timnas Indonesia. Di sisi lain, Timnas U23 Indonesia tampil mengesankan sejauh ini. 2 laga, 2 kemenangan 8-0 lawan Brunei dengan Jens Raven mencetak 6 gol. 1-0 lawan Filipina, pertandingan yang dikuasai penuh meski hanya menang lewat gol bunuh diri. Meski belum sempurna dalam finishing, dominasi permainan Indonesia jelas terlihat. Pelatih Thailand pun mengakuinya. Saat ditanya soal kemungkinan bertemu Indonesia di semifinal, Tawachai dengan jujur memuji Timnas U23 Indonesia sebagai tim yang berkualitas. Saya menyaksikan pertandingan dari grup A dan saya melihat semua tim punya kualitas termasuk Indonesia, katanya. Ini adalah bentuk pengakuan terbuka dari rival kuat bahwa Garuda Muda bukan tim sembarangan. Nah, Sobat Garuda,
Di balik pujian, pelatih Thailand juga mengirim pesan yang tidak kalah keras, Thailand tidak akan pilih-pilih lawan. Kami siap menghadapi siapa saja, termasuk Indonesia. Saat ditanya siapa yang lebih ingin dihadapi Thailand di semifinal, apakah Indonesia, Malaysia, atau Filipina? Thawachai menjawab lantang, kalau kami ingin jadi juara, kami harus siap melawan siapapun. Bukan soal pilih lawan, tapi soal siap menghadapi siapa saja. Ini adalah bentuk kepercayaan diri tinggi dari Thailand. Dan kita tahu sejarah bicara Indonesia versus Thailand selalu panas. Dan mereka sering jadi batu sandungan bagi Garuda Muda. Kalau kita lihat peta klasemen, Indonesia di puncak grup A dengan 6 poin. Tapi masih harus menghadapi Malaysia. 1 poin saja sudah cukup bawa Garuda Muda ke semifinal. Thailand memimpin grup C dan hanya perlu hasil imbang lawan Myanmar untuk lolos. Jika Indonesia tetap jadi juara grup dan Thailand juga lolos sebagai juara grup mereka, kemungkinan besar kedua tim akan bertemu di semifinal. Laga klasik pun bisa terjadi, Indonesia versus Thailand di Gelora Bung Karno. Sebuah pertandingan yang bukan cuma tentang taktik, tapi juga tentang harga diri dan pembuktian. Timnas Indonesia di bawah Vandenborg kelebihan dominasi penguasaan bola, skema menyerang fleksibel dalam kurung 4-3-3 ala Belanda, pemain muda dengan semangat tinggi, lemparan jauh Robbie Darwish jadi senjata mematikan. Kekurangan finishing masih kurang klinis, sering buang peluang emas, kadang terburu-buru saat menekan lawan. Kelebihan serangan cepat dan efektif, transisi yang rapi dari bertahan ke menyerang, mental bertanding kuat. Kekurangan lemah dalam penguasaan bola, dalam kurung, bahkan lawan Timor Leste, masih sering kehilangan posisi bertahan. Jika laga Indonesia versus Thailand benar-benar terjadi di semifinal, apa yang harus dilakukan Garuda Muda? Fokus sejak menit pertama. Jangan kasih ruang bagi Thailand untuk membangun momentum. Manfaatkan bola mati. Lemparan jauh dan set piece bisa jadi pembeda, seperti saat lawan Filipina. Perbaiki penyelesaian akhir. Jangan ulangi kesalahan saat banyak peluang dibuang. Kontrol emosi dan tempo permainan. Lawan seperti Thailand bisa memancing emosi agar kita lengah. Nah, Sobat Garuda, kita tahu Thailand adalah tim kuat, tapi kali ini mereka mengakui kekuatan kita. Namun di balik itu mereka juga kasih sinyal bahwa mereka tak takut bertemu Indonesia. Artinya, mereka siap perang. Jadi, inilah waktunya buat Garuda Muda membuktikan bahwa Indonesia bukan hanya hebat di atas kertas, tapi juga di lapangan. Kalau Indonesia ketemu Thailand di semifinal, strategi apa yang harus dipakai Vandenborg? Apakah kamu yakin Garuda Muda bisa menaklukkan Thailand kali ini? Siapa pemain yang paling kamu percaya bakal jadi penentu kemenangan Indonesia? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Komentar terbaik akan kita bacakan di konten selanjutnya. Jangan lupa like kalau kamu bangga dengan Timnas U23. SUBSCRIBE channel ini untuk terus dukung Garuda Muda sampai juara. Dan jangan lupa SHARE ke teman-temanmu biar makin banyak yang semangat dukung Indonesia di ASEAN Cup U23. Sampai jumpa di pertandingan besar selanjutnya. Bikin geram. Insiden mengejutkan yang terjadi di Piala Presiden 2025 yang bikin Ketua Umum PSSI Erick Thohir naik pitam. Insiden ini bukan hanya tentang sebuah pelanggaran, tapi tentang masa depan sepak bola Indonesia, tentang seorang pemain muda yang sedang bersinar yakni Ole Romeni, dan tentang sportivitas yang harus ditegakkan di atas segalanya. Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Pada laga lanjutan grup A Piala Presiden 2025, Arema FC menghadapi tim tamu istimewa, Oxford United dari Inggris. Tapi ini bukan laga biasa. Di dalam skuad Oxford, ada satu pemain yang mencuri perhatian seluruh mata pencinta sepak bola Indonesia. Dia adalah Ole Romeni, penyerang tajam timnas Indonesia yang kini bermain di Inggris. Baru memasuki menit ke-9 pertandingan, Ole berhasil mencetak gol indah yang bikin penonton bergemuruh. Tapi, kebahagiaan itu nggak berlangsung lama. Hanya 4 menit setelah gol tersebut, sebuah momen yang bikin semua orang terdiam terjadi. Pemain Arema FC Paulinho melakukan tackle keras yang bukan hanya sekadar pelanggaran, tapi sebuah aksi yang membahayakan karier pemain. Paulinho terlihat menginjak kaki Ole Romeni, dan dampaknya,
Ole langsung tergeletak kesakitan dan tidak bisa melanjutkan pertandingan. Ia pun harus ditarik keluar di menit ke-13 dan digantikan oleh Louis Sibley. Yang lebih bikin geram, pelanggaran ini tidak berbuah kartu merah langsung. Padahal, jika melihat ulang rekaman, itu jelas-jelas pelanggaran berbahaya. Tanggapan keras datang langsung dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Beliau menyampaikan dengan nada yang tegas, pelanggaran tersebut sangat tidak pantas dan semestinya langsung berbuah kartu merah. Mengingat risiko besar bagi pemain seperti Ole yang sedang membangun kepercayaan pelatih, kesiapan fisik dan mental menjelang musim depan kompetisi resmi Oxford di Inggris. Bukan hanya soal pertandingan, ini tentang masa depan pemain nasional kita. Ole Romeni adalah aset emas, striker yang sedang membangun reputasi di luar negeri, dan kita semua tahu, tidak mudah bagi pemain Indonesia menembus Liga Eropa. Erick Thohir juga menegaskan bahwa aturan tetap aturan. Meskipun ini hanya pertandingan pramusim, PSSI pun langsung turun tangan dan menjatuhkan hukuman larangan bermain selama 2 tahun dan denda sebesar 500 juta rupiah kepada Paulinho. Cedera yang dialami Ole merupakan konsekuensi dari kerja keras dan determinasi yang ia tunjukkan dalam membangun kepercayaan pelatih dan rekan-rekannya. Lanjut Erick. Di media sosial, kejadian ini langsung viral. Banyak yang mengecam keras tindakan Paulinho, sementara sebagian lainnya menilai insiden itu hanya kecelakaan di tengah pertandingan. Tapi faktanya, Ole harus rehabilitasi dan absen dalam beberapa laga uji coba Oxford, yang sangat penting untuk kariernya dan bahkan bisa jadi absen di lanjutan round 4 kualifikasi Piala Dunia. Mari kita lihat dari sisi teknis. Pelanggaran Paulinho dilakukan dalam posisi bola sudah tidak terkendali. Tackle dilakukan dari arah yang tidak terlihat oleh Ole. Kontak terjadi di bagian pergelangan kaki. Titik paling rentan cedera bagi pemain penyerang. Apakah ini hanya kesalahan atau memang tindakan yang tidak sportif? Nah, Sobat Garuda, disinilah kita sebagai pecinta sepak bola Indonesia perlu membuka mata. Apakah kita mau melindungi pemain-pemain terbaik kita, atau membiarkan aksi-aksi keras tak bertanggung jawab merusak masa depan sepak bola negeri ini? Bayangkan jika kejadian ini terjadi pada pemain favorit kamu di klub luar negeri. Apa kita akan diam saja? Menurut kalian, apakah hukuman denda 500 juta dan larangan bermain cukup untuk pelanggaran Paulinho? Serta apakah wasit dalam laga ini layak disangsi juga karena tidak mengeluarkan kartu merah? Sobat Garuda, Ole Romeni adalah bukti bahwa mimpi anak bangsa bisa menembus Eropa. Tapi perjuangan seperti itu hanya akan berhasil jika kita semua mendukung, melindungi, dan menghargai para pemain yang berjuang keras. Mari kita jadikan insiden ini sebagai pelajaran penting, bahwa dalam sepak bola, semangat bertanding harus seimbang dengan sportivitas. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus update dengan berita sepak bola Indonesia dan internasional yang jujur, tajam, dan bermakna. Kabar mengejutkan, Indra Safri kembali menjabat sebagai PLT Direktur Teknik PSSI. Dan reaksi dari pendukung timnas, tajam, ketus, bahkan banyak yang menyindir keras. Tapi, apa sebenarnya yang terjadi di balik keputusan ini? Apakah PSSI mulai masuk lagi ke zona nyaman, ataukah ini bagian dari strategi besar yang belum kita pahami? Yuk kita bahas secara lengkap di video ini. Sebelum kita bahas reaksi publik, kita perlu tarik mundur dulu. Siapa sebenarnya Indra Safri, dan kenapa namanya selalu muncul dalam lingkaran sepak bola nasional? Indra Safri bukanlah nama baru. Ia sudah lama berkecimpung di dunia pembinaan usia muda.
bahkan bisa dibilang sebagai pelatih spesialis timnas junior. Dari Evan Dimas, Ilham Udin, sampai Witan Sulaiman, banyak pemain top jebolan skuad asuhan Indra. Tahun 2020, ia ditunjuk menjadi Direktur Teknik PSSI, posisi penting yang mengurusi peta jalan sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Tapi pada 2023, ia digeser ke posisi pelatih Timnas U20. Dan puncaknya terjadi di Piala Asia U20 2025. Timnas asuhannya gagal lolos dari fase grup. Kritik datang dari segala arah. Dan tak lama setelah itu, Erick Thohir langsung mencopot posisinya sebagai pelatih kepala. Sekarang, baru beberapa bulan berlalu, Indra Safri diumumkan kembali sebagai PLT Direktur Teknik PSSI. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Indra kepada awak media. "Saya sekarang PLT Direktur Teknik PSSI," katanya singkat. Nah, yang bikin publik gerah adalah, kenapa orang yang baru saja dicopot karena gagal, sekarang malah dipanggil lagi untuk posisi strategis? Memang, statusnya masih pelaksana tugas, bukan definitif. Tapi, banyak yang melihat ini sebagai langkah mundur. Kalau kamu buka media sosial hari ini, komentar supporter soal kabar ini sangat tajam dan satir. Ada yang bilang, pegawai tetap PSSI. Akun @RyanBagas988. Puncak komedi bulan ini, @BerlinNugroho. Kayak nggak ada orang lain aja. Aramadan 1499. Komentar-komentar ini menyindir keras bahwa Indra seolah-olah selalu ada tempat di PSSI, apapun hasil kerjanya. Padahal sebelumnya, Erick Thohir sudah menjanjikan pembaruan, transformasi, bahkan menyebut akan menghadirkan sosok baru untuk jabatan Dirtek. Nah, ini bagian yang bikin makin bingung. Maret 2025 lalu, PSSI merekrut Jordi Cruyff, anak legenda Johan Cruyff, sebagai penasihat teknis Timnas Indonesia. Sosok ini membawa ekspektasi tinggi. Orang berharap akan ada perubahan besar dalam filosofi permainan, sistem pembinaan, dan manajemen sepak bola kita. Tapi yang terjadi, Jordi baru datang, belum sempat bekerja penuh, malah Indra Safri ditunjuk kembali ke kursi teknis. Padahal sebelumnya Erick Thohir bilang, setelah ada Jordi Cruyff sebagai penasihat teknis Timnas Indonesia, kami segerakan kehadiran Direktur Teknik PSSI untuk memformulasikan program pembinaan yang kontinu. Tapi kenapa malah balik ke orang lama? Ini yang bikin publik bingung. Ini transformasi atau cuma rotasi? Sekarang pertanyaannya, apakah ini berarti tidak ada sumber daya manusia lain yang layak untuk jabatan Direktur Teknik? Atau, apakah ini hanya penunjukan sementara untuk menjaga struktur organisasi tetap berjalan sambil menunggu keputusan definitif? Kalau memang sementara, kenapa nggak transparan menyebut target waktu dan kriteria calon Dirtek baru? Publik berhak tahu. Karena posisi ini menyangkut masa depan Timnas, bukan hanya senior tapi juga U20, U17, dan sistem pembinaan dari akar rumput. Nah, Sobat Garuda, sekarang giliran kalian. Coba jawab beberapa pertanyaan ini di kolom komentar. Menurut kalian, apakah penunjukan Indra Safri sebagai PLT Dirtek itu langkah bijak atau justru langkah mundur? Apakah ini sinyal bahwa PSSI mulai kembali ke zona nyaman? Dan seandainya kamu jadi Erick Thohir, siapa sosok ideal untuk jadi Direktur Teknik PSSI? Kita semua cinta Timnas Indonesia. Kita ingin sepak bola kita naik kelas, bersaing di Asia bahkan dunia. Tapi transformasi tidak akan terjadi kalau kita terus memutar ulang orang yang sama, dengan cara yang sama dan hasil yang sama. Semoga PSSI mendengar suara kita. Bukan karena kita benci Indra Safri, tapi karena kita peduli dengan masa depan sepak bola Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, supaya kamu nggak ketinggalan video analisis seperti ini. Jangan diam kalau sepak bola kita jalan di tempat.